Kenapa kemudian Islam bisa terbuka dengan Yahudi atau sesekali kelahi? Nanti Mbak Wiwi juga bantu kami untuk kenapa dalam konteks lintas iman kita bisa rukun tapi sekaligus bisa kelahi. Nah, kami di Sulawesi Utara dalam evaluasi kami yang rukun itu di ruangan ber-AC, Mbak. Iya, kita harus akui. Di ruangan ber-AC, para pendeta dan para ustadz, para mubalik akan bicara bahwa Islam adalah agama damai yang mendamaikan dan cinta perdamaian. Begitu pulang ke majelis taklim, awas. Kalau soalnya orang itu caleg membawa mie instan, itu bukan cuma menjadi caleg dia, tapi sekaligus ada misi mengkristenisasi. Jadi ada ajakan untuk dihantui supaya kita takut dengan kelompok yang lain. Jadi tidak kafah. Makanya saya lucu, ada ustadz yang bilang, oh kami kan bercerita internal. Bercerita internal tapi kok di YouTube gitu. Kan lucu. Ini kan cuma internal muslim saja, jadi kami nggak bicara sama teman-teman kita. Ya, walaupun internal, ngapain lo mencaci maki agama lain gitu? Kalaupun ada teks agama secara internal yang menjelaskan tentang agama lain itu perlu dievaluasi, ya ditafsirkan lagi kan gitu. Nanti saya minta ulama-ulama yang ada di sini untuk bantu kami. Atau jangan-jangan abah saya yang salah ajar sama kami. Soalnya kami sejak tahu agama diminta untuk tidak hanya bermesraan, bahkan intim dengan pemeluk agama lain. Bayangkan itu. Abah saya kan, beliau tuh qori, almarhum. Abah itu qori,
waktu masih SMP mengikuti yang namanya lomba musabaqah tilawatil Quran. Tahu musabaqah tilawatil Quran, MTQ? Status Aba waktu itu sekolah di SMP Kristen Tatengesan. Bayangkan nih, Aba punya Aba ulama, tapi anaknya sekolah di SMP Kristen Tatengesan, karena memang di Minahasa Tenggara sana tidak ada SMP umum, yang ada hanya SMP Kristen, karena memang di kampung Kristen. Walaupun pulang dari situ syahadat pulang, artinya pulang dari SMP Kristen, itu mau tidak mau mandi junub ke apa kayak gitu. Maksud saya, karena bagaimana sekolah di situ di sebelah kandang atau kandang. Ini kan di kampung gitu. Tapi yang menarik bagi ini perlu saya klarifikasi. Ketika beliau mengikuti kegiatan lomba musabaqah tilawatil Quran, tahu nggak apa yang terjadi? Itu utusan SMP Kristen. Kan utusan sekolah kan? Jadi ikut mau tidak mau, karena ada cabang pidato, cabang olahraga ini, pimpong apa semua ya. Dalam konteks itu ada juga lomba mengaji, ikut sudah. Beliau menang. Yang menarik, MC-nya bilang begini, saudara-saudara sekalian, pemenang lomba musabaqah tilawatil Quran dimenangkan oleh saudara Muksin Bilfaki, utusan SMP Kristen Tatengesan. Kan gitu. Ribut orang-orang. Maksud saya mau bilang bahwa kami ini produk hidup dalam bingkai multikultural itu, multi etnis, multi agama dan multi visi. Ini di rumah depan ini teman-teman Gembing. Di sebelah kami ini Pak, gereja Pantai Costa. Di satu dinding dengan kami ini mantan Ketua Umum PW Muhammadiyah Sulawesi Utara. Di belakang kami ini teman-teman Advent. Persis di depan situ Ketua Umum SI, Syarikat Islam Indonesia. Jadi di rumah ini gaduh-gaduh. Kadang Yahudi datang, kadang Kristen datang, kadang orang Hindu datang, kadang orang kayak gini datang. Jadi rumah ini menjadi pusat integritas kedatangan orang yang tidak beridentitas sekalipun. Jadi selamat datang di majelis taklim yang amburadul ini. Oke, untuk menghemat waktu, saya mau minta izin. Pertama saya mau berikan kesempatan, saya minta semua tokoh-tokoh kita di sini, kita sepakat, kita daulat untuk bicara semua ya. Sepakat ya teman-teman ya. Kalaupun nanti ada waktu untuk sesi dialog, kita akan dialog. Minimal kita mau dapat tausiah ya, kita mau dapat perspektif atau informasi tambahan barangkali. Kami hanya mungkin memberikan kesempatan masing-masing dari narasumber kita atau pematik diskusi kita minimal setidaknya kami dapat 5 sampai dengan 7 menit sebagai pengantar. Setelah itu kemudian kita akan preteli sama-sama gitu. Oke, mungkin saya mau mengawali, apakah ladies first terserah teman-teman. Kita konsensus dulu. Oh jangan dulu ya. Oke. Saya minta Pak Arhanuddin dulu sebagai Ketua Lapsdam Nahdlatul Ulama di Kota Manado, yang juga beliau ini punya visi kalau jadi rektor IAIN Manado akan mendatangkan LGBT berada di kampus. Jadi ada komisariat HMI, komisariat PMI, komisariat LGBT IAIN Manado. Itu visi-visinya itu. Awas kalau ada rektor langsung keluarin aja. Nanti ente Bu yang ikut bicara. Silakan kita berikan tepuk tangan Pak Arhanuddin. Saya bersyukur sekali mendengarkan lantunan qasidah dan itu meresap di dalam diri saya. Serius sekali ya? Serius saya. Saya seperti kembali ke rumah sendiri ketika masih madrasah dulu di kampung, sering mendengarkan nyanyian-nyanyian begini. Karena terpengaruh oleh sekularisme akhirnya lupa. Sekularisme, liberalisme kembali lah. Alhamdulillah. Di sini menyelamatkan Anda. Iya, menyelamatkan saya. Pemimpin pagi menyelamatkan saya. Ya karena ini waktu ya. Bang Taufik ini sering mendadak manggil saya. Jadi di podcastnya Offside juga mancing-mancing saya bicara soal LGBT yang sangat resisten. Saya ngomong juga soal ini. Nah, terkait soal agama dan demokrasi ya. Tentu kalau dalam konteks Islam, sebagaimana yang kita pelajari semua, ya secara khusus, secara teoritis agama dan demokrasi itu inherent ya. Jadi demokrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, itu ternyata inherent di dalam ajaran Islam. Meskipun mungkin terakhir-terakhir ini demokrasi sering diperhadap-hadapkan dengan agama. Dalam konteks ini katakanlah demokrasi Pancasila diperhadap-hadapkan
dinamakan dengan konsep tauhid atau syariat Islam. Dan ini kemudian membelah ya, membelah perspektif kita sekarang ini. Ada yang cenderung kemudian ingin menjadikan negara ini basisnya adalah agama, tentu syariat Islam. Ada yang tetap memahami bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan republik ya, sebagai negara kesatuan ya tidak mesti harus dengan sistem Islam. Nah, terkait soal soal keragaman, saya kira memang bagi kita sebagai seorang Muslim penting kembali melihat nilai-nilai keislaman yang selama ini kita pelajari. Dan menurut saya ada hal yang bermasalah, terutama di aspek pendidikan agama. Ini soal pendidikan agama karena menurut saya pendidikan agama. Jadi selama ini kalau saudara-saudara atau jamaah sekalian melihat pendidikan kita dari mulai TK, pendidikan agama ya, sampai ke perguruan tinggi itu cenderung memperhadap-hadapkan dengan agama yang lain. Jadi kata jihad itu misalnya kalau dalam mata pelajaran IMDS atau di madrasah itu semua dipahami dengan perang. Jadi ada perang Hudaybiyah, ada perang Handak, dan semua berdarah-darah begitu. Jadi akhirnya kemudian mindset umat kita, anak-anak kita peserta didik kita di sekolah itu mindset adalah perang, jihad dengan jalan menguruskan pedang begitu ya. Dan ini juga mungkin bisa diasosiasikan kalau coba lihat tuh bendera-bendera Timur Tengah, semua kan pakai pedang kan. Pernah satu ketika saya dengan Pak Rahmat misalnya panggil Robi, siapa yang pernah kita panggil Yahudi itu bikin Pak Ali Amin kalau saya tidak salah moderatornya. Ya dia ya. Ya Alan Bril ya, seorang Yahudi ngomong, lalu ada komentar-komentar miring dari beberapa dosen bahwa IAIN sudah Yahudinisasi karena ada pembicaranya dari Yahudi. Nah menurut saya ini adalah termasuk Al-Hikam, Yahudinisasi. Nah itu dia. Padahal tidak ada hubungannya sebenarnya orang manggil Yahudi masuk ke kampus tiba-tiba kita jadi Yahudi. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ada orang yang tiba-tiba masuk ke gereja duduk-duduk lalu tiba-tiba jadi Nasrani. Tidak ada itu. Tidak mungkin itu. Tidak ada lah itu. Menurut saya itu kesalahan berpikir. Atau tiba-tiba saya bertemu lutut dengan Robi lalu tiba-tiba sebentar saya jadi Yahudi. Tidak ada itu. Tidak mungkin lah itu. Nah oleh karena itu menurut saya yang penting adalah bagaimana kita sebagai seorang Muslim tentu bisa memposisikan diri di tengah keragaman budaya agama seperti saat sekarang ini, karena kita tidak akan pernah bisa menghalangi diri kita untuk bertetangga dengan orang yang berbeda dengan kita. Tidak menolak tetapi mengalihkan energi yang kita dengar itu untuk mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau sudah begini sudah cerah. Kenapa ini? Saya hampir terlihat jadi jamaah. Sudah cerah ini kalau begini. Sudah. Harus tentang ilmiah ini kalau begini. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang tentu yang ingin saya sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi digital saat ini, semua kita tentu punya akses untuk mendapatkan pengetahuan agama. Jadi lewat YouTube, lewat sosial media, itu semua bebas. Kita bebas mendengarkan, bisa dari ustadz, dari ulama mana saja. Nah menurut saya itu penting untuk kemudian kita tetap memilih jamaah ya. Jadi harus ada jamaah yang memfilter informasi-informasi yang kita dengar di sosial media. Yang jelas ya kita harus ada guru lah. Kalau nggak ada guru ya tidak mungkin lah ya. Nah ini saya kira visi utama dari Nahdlatul Ulama ya. Kembali ke ulama-ulama yang mutabarak. Kira-kira begitu. Ya minimal kembali ke Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia ya. Kira begitu. Nah, jadi ketua NU banget. Kami Cinta Indonesia, para habaib dan para sesepuh dari IAIN, dosen dan para jemaah yang saya kasihi. Ini juga sangat mengagetkan karena ini sangat bersifat dadakan, ya kan, kalau dikasih tahu kemarin. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ini momen kita untuk saling mengedukasi kan.
Mungkin ada hadirin di sini yang mungkin ada juga mahasiswa saya di kampus, karena saya juga mempunyai profesi sebagai dosen di Fakultas Hukum. Cuma memang tadi disinggung soal nama, jadi saya sedikit menjelaskan. Jadi orang Yahudi itu terlahir dengan nama, ada nama Ibrani dengan nama sekuler. Jadi di kampus saya pakai nama sekuler, untuk urusan keagamaan itu pakai nama Ibrani-nya gitu. Jadi siapapun misalnya penemu Facebook yang Mark Zuckerberg itu ada nama Ibrani-nya, mungkin Matiyahu, dan bapaknya siapa kayak di Muslim Bin gitu. Semacam itu. Nah, saya akan langsung. Jadi bicara Yahudi, kenapa Yahudi ada di Indonesia atau di Sulut, itu tidak lepas dari, memang saya harus jujur, adanya penjajahan ya kan di Indonesia. Jadi sebelum Belanda masuk ada kedatangan Spanyol dan Portugis, dan juga sejak Belanda masuk di situ ada kedatangan orang Yahudi Eropa. Dan juga sebelum ada penjajahan itu ada kedatangan orang-orang Yahudi Timur Tengah atau Misrahi. Jadi orang-orang Yahudi dari Yaman, dari Irak, mereka juga datang, tapi lewat jalur pedagang. Jadi sama-sama dengan pedagang Arab masuknya. Mukanya muka Arab, namanya nama Arab. Tidak ketahuan Yahudinya. Nanti ketahuan Yahudinya ketika mereka tidak Jumatan, tapi Sabtunya ke sinagoga. Jadi orang-orang Yahudi Arab itu mereka masuk dari Aceh, terus ke Padang, lalu ke Surabaya. Dari Surabaya ada yang pergi ke Singapura, dan di Penang Malaysia itu ada kuburan Yahudi Irak, dan ada satu keluarga yang terus ke Sulut di Matungkas, keluarga Ezekiel. Nah, kemudian ada banyak di Indonesia itu, di Jakarta, Surabaya, termasuk Manado, orang Yahudi datang dari Belanda. Sehingga memang sebelum Indonesia merdeka sudah seperti ada rasa antipati dari penduduk melihat orang Yahudi. Kenapa? Karena datangnya dari Belanda, ya kan? Sebagaimana orang penduduk pribumi benci penjajah, ya seperti itu orang melihat orang Yahudi saat itu. Karena orang Yahudi tidak serta-merta langsung lahir sebagai penduduk lokal. Karena ini kita bicara nasab, belum yang Yahudi akidah, itu kan memang orang, kaum atau etnis seperti orang India, orang Arab, orang Tiongkok, seperti itu orang Yahudi. Kemudian ada orang Yahudi yang pindah agama, itu sudah menjadi Muslim, menjadi Kristen atau Nasrani, itu artinya dia sudah bukan lagi orang Yahudi, dia sudah menjadi penganut agama lain. Dan di Indonesia itu banyak. Tapi karena hukum Yahudi, halakha, mempunyai aturan bahwa yang disebut Yahudi itu yang lahir dari ibu Yahudi atau yang konversi ke agama Yahudi. Jadi orang non-Yahudi bisa jadi pemeluk agama Yahudi. Tapi pertanyaannya buat apa? Ya kan? Kenapa? Karena ajaran Yahudi itu berbeda dengan dua agama yang ada, yaitu Islam dan Kristen, di mana Islam itu mempunyai konsep takwa. Begitu juga Kristen atau Nasrani mempunyai konsep misionari. Sedangkan agama Yahudi tidak mempunyai konsep ini. Kenapa? Karena dalam konsep Yahudi diyakini semua orang tuh bisa masuk surga, tidak perlu jadi Yahudi. Anda menjadi seorang Muslim yang soleh, Anda bisa ke surga. Orang Nasrani yang religius, Kristen yang religius, dia bisa ke surga. Tidak perlu dia masuk ke agama Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak menyebarkan agama. Tapi kalau ada orang mau masuk, itu melalui proses yang sangat sulit, butuh waktu tahunan. Karena orang itu diuji terus, ditolak, nanti dia datang balik ditolak lagi sampai 3 kali dia nyerah, dia melupakan rencana itu. Tapi kalau ada orang mau masuk, biasanya di tahun ke-4, ke-5 baru akhirnya disetujui dia punya keinginannya gitu. Jadi memang bukan sesuatu hal yang positif kalau orang mau masuk ke dalam agama Yahudi, tidak langsung diiyakan gitu. Prosesnya itu lama. Ini bukan untuk mempersulit orang, bukan. Tapi karena agama Yahudi meyakini Tuhan mengadakan perjanjian dengan semua bangsa. Ada nabi yang diutus ke Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam atau Moshe Rabbeinu alaihi shalom, Nabi Musa guru kita, peace be upon him. Dia itu perjanjian syariatnya dengan bangsa Israel, ya kan, dengan bangsa Yahudi. Ada nabi yang diutus,
Misalnya Nabi Yunus diutus ke bangsa lain di Niniwe, di Irak. Itulah kasih Tuhan pada bangsa-bangsa lain. Itu. Jadi agama Yahudi meyakini ada nabi yang diutus ke agama Yahudi, ke bangsa Yahudi, ada nabi yang diutus ke bangsa lain. Misalnya mertuanya Nabi Musa alaihissalam, ya kan, Yitro, dia itu nabi untuk bangsa Midian. Dia imam, seorang kohen. Jadi Tuhan sudah menetapkan di zaman itu berbagai ajaran yang memang tidak harus satu ajaran. Kalau tidak, dari awal sudah cuma satu konsep. Bisa kan? Dia maha kuasa, Tuhan maha besar. Bisa dia bikin satu agama, satu bangsa, tapi tidak dia bikin. Jadi dari awal sudah seperti itu. Sehingga konsep agama Yahudi lahir. Orang Yahudi pertama dalam agama Yahudi yaitu Nabi Ibrahim atau Abraham. Dia orang yang pertama convert atau mualaf ke agama Yahudi, dianggap dalam agama Yahudi. Karena dia dari orang Irak, dari Ur Kasdim, dia hijrah, dia datang ke tanah Kanaan, dia masuk di situ, jadi dia ikut Tuhannya, akhirnya kita sebut Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Jadi mulai dari situ lahir konsep agama Yahudi itu sampai akhirnya ke anak 12 anak Nabi Yakub atau Yakov, yang nama saya diambil Yakov Alaf Shalom. Jadi orang Yahudi menyebut para nabi Alaf Shalom, semoga damai beserta mereka juga. Ini konsep-konsep yang memang tidak jauh beda gitu. Karena memang untuk mengetahui Yahudi diperlukan sumber dari Yahudi langsung. Kalau tidak, Anda baca di buku-buku di toko buku yang ada di Manado atau Anda baca di internet, Anda ketemu segala macam hoax tentang Yahudi. Misalnya orang Yahudi dikubur berdiri, ya. Orang Yahudi kalau melakukan ritual membunuh anak kecil. Ini semua yang ada di internet. Sehingga mindset orang terhadap Yahudi itu sangat-sangat negatif. Bayangkan di masa lampau sudah ditambah kebencian terhadap penjajah Belanda. Di masa sekarang kebencian terhadap konflik Israel-Palestina. Ditambah lagi tidak ada orang yang bisa menjelaskan soal kebenaran itu. Dalam hal ini tidak bisa ada tabayun terhadap orang Yahudi karena orang mau menjelaskan tidak ada. Akhirnya fitnah itu mengalir sangat deras dan kebencian itu bertambah terus. Makanya kita bersyukur dulu orang Yahudi ada di Surabaya, ada di Padang. Dulu Padang itu pusat komunitas Yahudi Indonesia tahun 30. Sampai ada majalah RS Israel namanya. Majalah RS Israel itu majalah Sionis yang dibuat untuk mengumpulkan dana pendirian negara Israel saat itu. Penerbitnya di Padang. Dan banyak makam-makam Yahudi ada di Aceh, di Surabaya, di tempat-tempat yang orang geleng kepala kalau sekarang tahu. Karena sebenarnya tidak ada masalah Yahudi dengan Muslim. Ya kan? Orang Yahudi diusir dari Spanyol masa Inkuisisi. Jadi Ratu Spanyol mengeluarkan aturan orang Yahudi yang tidak mau dibaptis masuk Katolik akan dibakar hidup-hidup. Banyak yang memilih keluar. Yang terima siapa orang Yahudi ini? Sultanan Ottoman. Makanya banyak Yahudi di Turki, Maroko saat ini, Suriah, karena diterima dengan baik oleh kerajaan Ottoman saat itu. Jadi hubungan Yahudi dan Muslim itu sangat baik, tidak ada masalah. Dia mulai menjadi masalah belakangan ini dengan adanya konflik Israel-Palestina, gitu. Karena tidak bisa dibedakan orang melihat mana Yahudi, mana perang yang melibatkan warga negara Israel di sana, gitu. Sehingga apalagi masuk ke Indonesia lebih kabur lagi karena dikasih hoax terus. Itu saya bilang hoax ini bukan untuk membela salah satu pihak, tapi memang ini sengaja dipelihara kebencian itu. Sampai kebenciannya bukan cuma terhadap konflik di sana, seluruh orang Yahudi seluruh dunia menjadi target kebencian itu, gitu. Bahwa Yahudi seperti ini, seperti itu, dan ketika tidak ada orang Yahudi yang bisa berdiri menjelaskan itu dalam konsep tabayun tidak bisa, sehingga lebih liar, bola itu menjadi lebih liar. Dan kenapa Yahudi bisa ada di Sulut? Yaitu
Karena di saat zaman Belanda banyak orang-orang Yahudi Belanda yang terlibat kawin campur dengan masyarakat lokal, sehingga melahirkan adanya keturunan-keturunan Yahudi di sini. Nah, sekali lagi saya bilang di awal, dari zaman dulu tidak ada masalah hubungan antara Yahudi, Muslim, Kristen, apalagi di daerah Sulut, ya kan? Sehingga kita bisa berdiri satu-satunya sinagoga di Indonesia. Dulu ada sinagoga di Surabaya, tapi kemudian itu dihancurkan bukan karena masalah agama, itu dijual. Jadi sinagoga di Surabaya pernah didemo oleh ormas radikal yang tadi disebut, tapi bukan karena demo itu tempat itu ditutup, tapi karena dijual oleh penjaganya, gitu. Ini klarifikasi supaya kita tahu bahwa sebenarnya tidak separah itu masalah di Indonesia, gitu. Nah, kembali ke Yahudi di Sulut, memang daerah Sulawesi Utara ini daerah yang sangat luar biasa, ya kan. Kita di sini bisa saling memahami, saling bertoleransi dengan baik. Tapi ini semua karena tadi saya melihat apa yang Habib katakan itu, bahwa orang beragama itu juga perlu berilmu, ya kan. Ilmu juga perlu dengan adanya adab. Itu semua itu harus saling mendahulukan satu sama lain. Karena kalau tidak ada ilmu, tidak ada adab, kacau. Orang beragama kacau, gampang disetir. Apapun agamanya, ini yang saya bilang. Karena di agama manapun ada pasti kalangan radikalnya. Di Yahudi juga ada. Tapi apakah pelaku tindakan radikal dalam Yahudi mewakili semua Yahudi? Tentu tidak. Begitupun di agama lain. Sehingga memang kita perlu adanya. Kenapa di daerah lain itu susah orang bertoleransi? Karena jarang ada pertemuan antara lintas agama. Hanya simbolnya saja, pembukanya, masyarakatnya jarang dikasih ketemu. Tapi kalau dikasih ketemu sering terjadi tanya jawab. Misalnya ketika saya hadir begini nanti di kesempatan tanya jawab, silakan saya buka pertanyaan yang mau bertanya soal Yahudi. Semoga itu bisa menjawab rasa penasaran atau rasa kesalahpahaman yang ada yang selama ini yang dipikir mungkin oleh hadirin sekalian. Jadi itu maksud saya datang sini, memenuhi undangan dari Habib tadi untuk meluruskan kalau memang ada yang perlu diluruskan. Kalau memang sesuatu yang bengkok kita tidak bisa meluruskan, ya. Tapi yang masih bisa diluruskan akan kita luruskan. Cara kita, khususnya umat Islam, itu salah kaprah terhadap agama lain. Karena misalnya begini, ingin mengetahui Kristen, mereka cari tahunya ke Yahya Waloni, gitu. Mualaf yang baru 1-2 bulan, gitu. Atau ingin mengetahui Katolik, cari tahunya ke siapa? Ke Irene, ya, Ibu Irene itu, yang baru 1-2 bulan jadi mualaf. Ya jelas salah kaprah lah, gitu. Padahal udah ada banyak kiai, banyak ulama yang emang dari kecil, besarnya sampai tuanya itu hidup di pesantren dan setiap hari belajar tentang agama. Nah, tapi yang dijadikan rujukan adalah para mualaf yang baru 1-2 bulan, 1-2 tahun masuk Islam. Yang pertama, bahwa saya percaya bahwa zat pencipta itu atau Tuhan atau Allah atau Yahweh atau apalah namanya itu satu saja. Dia boleh tampak beberapa, tampak banyak, tampak bineka, tetapi pada dasarnya dia satu. Gitu. Kalau pakai konsepnya Yahudi ya Ehad, gitu. Jadi adalah Ehad, Tuhan itu satu. Gitu. Nah, sebagai orang yang dicipta atau sebagai makhluk yang tercipta, kita mempunyai keterbatasan untuk memahami pencipta kita. Kita mempunyai keterbatasan untuk memahami Allah. Kita mempunyai keterbatasan untuk memahami sang hal itu. Dan karena itu yang kita temukan itu adalah celah-celah saja, di mana kita bisa melihat, di mana kita bisa bertemu, di mana kita bisa memahami Allah, kita bisa memahami zat pencipta atau Tuhan alam semesta itu. Secara khusus proses Portugis membawa Katolik, katakanlah, itu terjadi dalam kerangka ekonomi, dalam kerangka
persaingan terkait dengan rempah, dan orang kemudian ingat bagaimana Kabau menundukkan Malabar gitu. Itu yang ditundukkan adalah kelompok-kelompok Islam. Jadi kemudian perebutan ekonomi ini berlanjut menjadi seolah-olah kita bermusuhan secara agama. Padahal sebenarnya itu persaingan ekonomi gitu, yang mungkin lebih clear sekarang kita bisa dudukkan gitu. Sebab ketika Portugis datang, dia punya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dia baru saja merdeka dari Belanda, dan jangan lupa Portugis dan Spanyol itu sebelumnya dijajah juga oleh kelompok Islam dari Afrika Barat, kelompok yang Andalusia itu. Jadi saya ingat ada, soalnya dia salah satu peninggalan dari kelompok ini adalah musik keroncong, keroncong Morisco. Jadi kelompok Morisco. Tak heran kemudian ketika Spanyol datang dari Portugis datang, ketika mereka melihat ada orang-orang Muslim juga di Nusantara, mereka kemudian menyebut Mor. Jadi kemudian yang masih tertinggal pada kita hari ini, kelompok yang Islam yang ada di Filipina adalah kelompok Moro. Sebenarnya itu adalah respons Portugis atau Spanyol terhadap bekas penjajah mereka yang Muslim. Gitu. Tapi kita yang kelompok Islam yang diidentifikasi oleh Portugis atau Spanyol masih ada juga di Ternate ya. Kita punya Moro itu dari Moro, di Tahu Moronge itu Moro. Sebab kelompok Islam itu duluan di situ ada. Nah, jadi salah satu kendala kita bahwa kita secara historik bias, dalam artian bahwa kita tidak cuma mengambil agama, kita tidak cuma mendapatkan agama, tapi sekaligus kita mendapatkan bias dari permusuhan ekonomi yang dibalut dengan agama itu. Dan sekarang saatnya dengan kesadaran dan pembelajaran yang lebih revolusioner, kita kemudian bisa melepaskan diri dari segala macam bias tiba kepada kesatuan itu. Problem apa sih sebenarnya? Tadi disampaikan oleh Bin Taufik juga, yang di AC itu, yang di ruangan AC rukun-rukun saja, tapi yang di luar itu tegang gitu ya, ada konflik. Nah, saya kira tadi sudah disebutkan beberapa hal terkait dengan persoalan kurang pengetahuan atau tidak adanya perjumpaan. Mungkin saya ingin menegaskan kembali, jadi kalau dalam sejarah Indonesia begitu, termasuk pemerintah membuat program-program kerukunan itu sebenarnya, kalau saya mengutip ya teman saya seorang Kristen namanya Trisno Sutanto, dia menulis artikel yang cukup menarik, membahas tentang kerukunan RUKUB ya, Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Itu dia bilang bahwa selama ini yang termasuk digagas oleh pemerintah itu sebenarnya konsep kerukunannya itu didasari oleh cara berpikir yang serba curiga ya. Serba curiga ini apa? Ya, itu muncul dari prasangka itu tadi disebutkan ya, prejudis atau kecurigaan atau apa ya namanya terhadap orang lain yang berbeda. Nah, saya kira ini penting dikarenakan ketika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda, itu kita sudah mempunyai prasangka, sudah mempunyai keyakinan dan mungkin pendapat tertentu tentang orang lain yang berbeda itu. Nah, seperti tadi disebutkan juga, apa yang harus dilakukan ya banyak membaca, banyak piknik gitu ya, bahasanya kita banyak piknik, kemudian juga yang pasti perjumpaan. Jadi perjumpaan seperti ini cukup menurut saya cukup menarik, cukup bagus. Termasuk juga bukan hanya perjumpaan seperti ini, tapi kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah, itu saya kira penting. Jadi saya di Yogyakarta kebetulan sudah 6 tahun ini saya menginisiasi sebuah organisasi namanya Sri Kandi Lintas Iman.
Jadi ini isinya adalah para perempuan dari mulai usia 20 tahun sampai nenek-nenek gitu ya. Ada ibu rumah tangga, mahasiswa dan macam-macam. Kenapa perlu ada komunitas perempuan? Karena apa? Karena di dalam isu-isu dialog lintas agama seperti kita sekarang ini ya. Kalau saya nggak datang kan ini semuanya laki-laki semua nih. Nggak ada. Iya, bias gender. Karena memang ketika bicara soal agama, soal institusi agama itu ya wajahnya laki-laki begitu. Saya kebetulan datang ke sini itu untuk ikut konferensi nasional Asosiasi FKUB se-Indonesia. Saya sejak tahun 2014 dipercaya menjadi pengurus FKUB Provinsi DIY. Meskipun saya bukan anggota MUI, tapi lagi-lagi saya itu sering diselundupkan. Jadi termasuk ke sini saya diselundupkan. Di FKUB juga saya bahasanya selalu saya bilang diselundupkan karena saya bukan putusan MUI, tetapi saya memang sejak mahasiswa dulu aktif di lintas iman ya, di gerakan lintas iman. Nah, saya kira saya melihat memang peran-peran perempuan ini penting ya. Ibu-ibu di belakang, halo. Para perempuan, nah ini pasti perempuan-perempuan hebat ini karena sudah datang ke sini aja saya kira sudah sangat saya mengapresiasi ya. Siapapun yang datang, apalagi perempuan di forum-forum seperti ini, saya apresiasi, berarti minimal punya tekad yang baik, punya niat untuk belajar, untuk saling berjumpa dengan yang berbeda. Itu saya sangat apresiasi. Nah, menurut saya ke depan ini di sini ya, kalau saya bilang mungkin adik-adik ini masih muda ya buat saya. Soalnya ini seusia anak saya. Jadi kalau tadi Mas siapa? Iya, Mas Aram bilang ingat masa kecil. Kalau saya ingat anak saya. Anak saya itu sekarang di Jombang di pesantren Dananyar kelas 3 aliyah. Itu suka sekali main hadroh gitu. Kemudian turun ke adiknya yang bungsu itu juga begitu. Sukanya puji-pujian di masjid sama main hadroh. Jadi saya ingat anak saya di situ. Nah, saya kira di sini semuanya termasuk adik-adik ini kan calon pemimpin bangsa, calon pemimpin agama. Saya kira ke depan perlu memikirkan dalam isu-isu dialog lintas agama itu bukan hanya perspektif keberagamannya dari sisi agama, tapi juga bagaimana bisa mendengarkan suara-suara perempuan. Karena perempuan ini sudah semangat ini sudah. Iya, kalau bicara soal perempuan saya bisa semangat 45 ya. Jadi karena apa? Karena perempuan ini penting untuk menyemai nilai-nilai toleransi sejak dalam kandungan. Lengkap disampaikan ya, tapi tadi ada permintaan khusus mana. Akhirnya saya harus kembali kepada pertanyaan Habib tadi ya soal bagaimana sebenarnya kontribusi Islam terhadap demokrasi atau agama terhadap demokrasi. Jadi sebenarnya mungkin itu sudah habis dibahas oleh Saiful Mujani ya. Jadi, tapi yang menarik perlu saya kutip beliau karena saya pikir ini disertasi terbaik tentang hubungan Islam dan agama, terutama kasusnya di Indonesia, dan kita patut bersyukur bahwa kata dia kita berada di Indonesia yang Islamnya itu sangat friendly dengan demokrasi. Coba Anda pergi ke Saudi Arabia, ke Pakistan, ke Iran, ke Bangladesh, ke negara Islam manapun, negara Muslim selain Indonesia, Malaysia bahkan, Brunei bahkan, itu nggak bebas, nggak Islamnya monoton gitu, globalize, ya, apa yang dikatakan Islam yang mengglobal, jadi satu Islamnya. Tidak, ya jarang ada hadroh begini, nggak ada nyanyi itu nggak ada. Di Indonesia ini luar biasa. Saya secara pribadi optimis melihat mengobservasi masyarakat Islam Indonesia luar biasa. Mungkin di Pakistan, yang di Saudi atau di negeri-negeri Arab itu pesantren sudah musnah ya. Mungkin hanya di Yaman, itu pun Yaman berapa sih orang Islam di sana, kecil ya. Indonesia ini orang Muslim berapa? Mungkin 85% dari 260 juta orang itu Muslim, dan pesantren, madrasah, mengaji ada di mana-mana. Bahkan sekarang di internet ya,
Kiai Ulil itu ada Ihya Ulumuddin online. Sudah sekarang itu mengaji online di mana-mana, nggak usah pergi ke pesantren itu sambil baca kitabnya sudah dikasih. Itu mungkin ada di Indonesia, hanya ada di Indonesia. Jadi kalau pengalaman saya ya di Amerika, di Jepang, itu orang-orang Pakistan, orang-orang mana South Asia, Asia Selatan, itu apa ya, lebih baguslah ngajinya orang Indonesia. Jadi kita melihat masa depan itu luar biasa. Sangat diharapkan dunia ini mengharapkan benar-benar kehadiran Islam, dan Islamnya itu Islam yang ada di Indonesia. Saya pernah ketemu Profesor Mitsui Nakamura. Beliau bilang begini, Islam dunia, nasib dunia ini, artinya perdamaian dunia ini tergantung pada Islam. Dan Islam ini tergantung pada NU. Dia bilang itu, bukan kata saya ya, bukan kata saya. Mungkin karena waktu itu ketemu dengan teman-teman dari NU ya. Tapi dia bilang gitu. Tapi memang saya pikir memang begitu ya. Jadi 260 juta ini bertanggung jawab terhadap nasib dunia sekarang, karena sorry to say, dunia sekarang banyak ribut-ribut ya, benar atau tidak, banyak kasus tentang Islam itu terlibat ya, terorisme, radikalisme, apapun. Dan kita melihat memang di Indonesia sendiri kita harus bangga, NU menjadi, saya sebut sebagai apa, shield itu apa ya? Apa shield? Perisai yang melawan tadi radikalisme agama, yang serius dan terang-terangan, serius dan terang-terangan. Ya contohnya yang akhir-akhir ini kita dengar secara PBNU mengeluarkan surat keputusan supaya kata kafir itu tidak menjadi diskurs wacana, diganti dengan non-muslim. Memang kafir kan kata asosiasi yang infidel ya. Nah itu contoh bagaimana Islam di Indonesia dianggap mempunyai atmosfer yang friendly terhadap demokrasi, yang berbeda dengan Islam mungkin di wilayah-wilayah lain. Nah ini saya kira perlu mungkin kita sebagai anak muda, sebagai penerus para ulama untuk terus belajar ya, tadi disebutkan oleh para tokoh-tokoh untuk terus belajar. Karena memang sebenarnya saya mengutip Abdullah Said ya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam diskurs hubungan antar agama, Islam itu sangat friendly, sangat bisa bekerja, sangat bisa koeksis, jadi hidup bersama sangat, dari dulu sudah banyak sekali, bahkan di Quran kan banyak sekali ya. Walaupun ada kitab Qatilu jihad gitu, tapi ada juga kitab yang ada ayat yang mengatakan semua umat itu masuk surga, kemudian Yahudi itu friend, Nasrani itu friend ya. Tapi kata beliau bahwa yang menjadi sekarang yang menjadi tren tradisi teologi orang Islam sekarang yang dalam tanda kutip konservatif itu adalah bangunan keilmuan teologi Islam pada pada perang salib itu saat itulah. Jadi diskursus kebencian terhadap agama lain, Yahudi, Nasrani itu dibangun ketika terjadi peperangan ini yang kira-kira 3 abad. Jadi kita harus maklum 3 abad ini perang terus antara Eropa, Arab, Islam. Jadi
itu dibangun teologi-teologi yang dia sedang terangkan bagaimana supaya tenang ya harus benci kan. Nah, sama kemudian itu dibangun di fikih, di kitab-kitab banyak sekali yang memang itu susah untuk dikonstruksi. Kata beliau gitu. Jadi sudah banyak dia sebut profesor-profesor, ulama-ulama seperti Muhammad Shaltut dari Al-Azhar, kemudian disebut juga Nurholis Majid, kemudian Ali Asghar Engineer. Terus banyak sekali dia sebut sudah mencoba untuk mendekonstruksi, tapi memang itu hanya tidak berpengaruh, hanya di kalangan elit saja yang bisa, artinya yang mau belajar mendalam. Tapi secara mayoritas umat Islam saat ini sangat terpengaruh dengan konstruksi teologis terhadap yang lain yang konservatif. Dan setelah itu saya kemudian membaca banyak data dan informasi dari beberapa lembaga terkait dengan soal toleransi di Manado. Kalau kita buka data terakhir dari Setara Institut ya, Manado itu tren toleransinya menurun. Yang di 3 tahun belakangan ada di peringkat pertama ya, lalu kemudian turun kedua. Terakhir saya baca sudah di peringkat keempat. Nah, ada prediksi juga dari teman-teman Setara, kemungkinan Manado ini akan keluar dari 5 besar peringkatnya di indeks kota toleransi kalau tidak salah. Nah ini berarti ada masalah ya itu. Saya cek ya memang betul di lapangan ternyata banyak sekali clash antara kelompok agama, baik itu berkenaan dengan soal rumah ibadah maupun isu-isu yang berkenaan dengan soal sentimen antara Islam dan Kristen. Nah ini menurut saya ya memang ya perlu kita perlu kita waspadai, karena memang saya mendapatkan laporan yang pertama kelompok Islam yang disebut oleh beberapa sarjanawan ya, Islam yang fundamentalis, yang konservatif, bahkan yang ekstremis, di mana akhir-akhir ini mulai tumbuh muncul gitu kan. Nah ini berhadapan dengan kelompok-kelompok milisi kan yang dimiliki oleh teman-teman di Minahasa. Nah ini sering bertemu di ruang-ruang publik ya, sekali-sekali ada sedikit benturan. Dan waktu Habib Bahar datang itu memang mengerikan sekali Pak Ali. Itu hampir saja pecah konflik di Manado kalau tidak ada dari aparat maupun dari beberapa pihak yang mengambil langkah lebih cepat. Dan itu memang betul-betul mengerikan. Peristiwa malam waktu Habib Bahar datang itu memang luar biasa mengerikan sekali. Nah ini salah satu pertanda awas bagi kita semua. Pertimbangan singkat secara filosofis. Memang ya, manusia itu punya 2 identitas. Jadi identitas dia sebagai warga agama dan juga sebagai warga negara. Jadi double identity. Nah kadang-kadang 2 identitas itu tidak bisa diperdamaikan. Sebagai warga agama dia bagus, tapi sebagai warga negara dia kurang bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Nah sebagai warga agama kita mengacu kepada kitab suci, sedangkan sebagai warga negara kepada kitab konstitusi. Nah kadang dua hal itu yang selalu menjadi dilema. Nah menurut saya sebetulnya agama dan demokrasi kalau dalam pembacaan saya memang 2 hal yang bertentangan, tetapi memang coba untuk diintegrasikan, dipersatukan lewat misalnya Islam dan dalam hal ini NU. Karena kan demokrasi itu melawan teokrasi, kekuasaan di tangan rakyat, karena ada protes di Eropa pada waktu itu. Jadi menurut saya, dalam pandangan filosofi saya, agama itu bisa berkontribusi terhadap demokrasi kalau Pancasila kita baca dari bawah, bottom up, bukan top down. Jadi misalnya begini, hari-hari ini kita selalu mungkin ini agak berseberangan dari pandangan mainstream. Kan selama ini kita membaca Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah menurut saya itu sah-sah saja. Tapi di dalam demokrasi itu
diajarkan bahwa begini, di dalam Sumpah Pemuda kita tidak bersumpah satu agama. Jadi memang keadaan Allah secara ekstrim agama memang tidak bisa dijadikan sumber persatuan karena dia tidak ada di dalam Sumpah Pemuda. Bukan berarti agama itu buruk bagi saya, tapi yang saya mau membaca Pancasila dari bawah itu misalnya sosialisme dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya itu dulu yang harus dituntaskan. Soal-soal kemiskinan, ketidakadilan. Ketika orang berhasil mengamalkan sila kelima itu, keadilan sosial, maka akan terwujud kerakyatan yang dipimpin itu sila keempat bagi saya itu demokrasi. Jadi menurut saya ketika keadilan sosial terpenuhi maka demokrasi akan lahir. Nah setelah demokrasi lahir baru terwujudlah persatuan Indonesia. Tadi saya ke Rabi Yakob, kira-kira di teman-teman di Yahudi itu ada tidak perdebatan soal relasi antara agama atau Yahudi dengan negara atau dengan Pancasila? Karena saya belum terlalu tahu banyak tentang ada tidak pertentangan kah atau dia selaras dan seterusnya. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait bagaimana kalau untuk Islam, mungkin saya sudah belajar di kampus ataupun di diskusi-diskusi yang ada di organisasi intra maupun ekstra. Cuman saya ingin ada perspektif lain dari mungkin Yahudi dan juga Kristen. Apakah ada pertentangan-pertentangan antara ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Kristen ataupun Yahudi terkait demokrasi saat ini ataupun Pancasila yang mulai jadi pertentangan di beberapa agama saat ini. Kalau misalnya di Islam itu mulai ada pertentangan-pertentangan antara ajaran-ajaran yang ada di agama Islam ataupun terkait dengan Pancasila atau demokrasi kita saat ini. Apakah di Yahudi ataupun di agama Kristen itu ada perdebatan-perdebatan atau pertentangan terkait situasi demokrasi negara saat ini ataupun Pancasila? Terima kasih.